Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam ibadah doa malam GPL Usai. Saya percaya setiap kita siap untuk menyembah Tuhan. Malam hari ini, biarlah hati dan pikiran kita mau fokuskan kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau baik bagi setiap kami. Kami rindu menyembah-Mu malam hari ini. Kami rindu memberi yang terbaik hanya bagi Engkau malam hari ini. Bertakhtalah Engkau di tengah setiap penyembahan kami, agar benar-benar penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan, agar benar-benar penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kami siap menyembah-Mu. Meskipun takut
Yarana la bala 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 yo, sikinana namo. Sikiarana la mala 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 mayas. Sikiarana la mala 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 mayas. Sikiarana la mala 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 mayas. Sikiarana la mala 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 mala. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sementara melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami sedang bertemu Engkau muka dengan muka. Kami mau mengalami Engkau di dalam penyembahan kami. Kami mau mengalami Engkau Tuhan. Dan kami mau merasakan jamahan kuasa-Mu yang mengubahkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan setiap pribadi kami. Sehingga malam hari ini ketika kami mendengar firman-Mu, ketika kami menyembah-Mu, maka ada sesuatu yang terjadi bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, perjumpaan dengan Engkau tidak ada hal yang menjadi sia-sia. Perjumpaan dengan Engkau adalah hal yang luar biasa. Kami percaya malam hari ini Engkau sementara melawat pribadi kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Namun tangan kanan-Mu selalu menopang, mengangkat setiap kami, bahkan memberi kami kemenangan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami. Kami rindu mendengar firman yang adalah kebenaran, yang menguatkan, yang memerdekakan, bahkan yang mengangkat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab yang ku sembah
Shalom Bapak Ibu, Jemaat GPI Elusai. Kita berjumpa kembali dalam doa malam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya kabarnya baik-baik semua. Biarpun banyak tantangan, persoalan, masalah yang kita harus hadapi, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan memampukan kita. Biarpun kita kadang diperhadapkan dengan kesulitan, masalah apapun, tetapi bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu harus percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita akan mau berdoa untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkaulah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarpun banyak tantangan, masalah, persoalan apapun yang kami harus hadapi, tetapi kami yakin dan percaya kalau Tuhan bersama dengan kami, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kami tetap melangkah bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena dalam kebenaran firman Tuhan, di situ ada kekuatan. Di dalam firman Tuhan, di situ ada jalan keluarnya, tak kala kami menghadapi jalan buntu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melihat firman Tuhan. Kita membaca dalam kitab Filipi pasal 4. Kita membaca ayat yang ke-11 sampai ayat ke-13. Saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, saya berikan tema pemenang. Wah, luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu lah orang-orang yang menang. Sebagai pemenang, yang pertama kita harus punya kekuatan. Tentunya kekuatan bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Allah. Coba kita membaca kembali dalam ayat 13, di sini katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus menyadari bahwa kalau dia bisa melewati, dia bisa mampu menghadapi semua tantangan, dia menyadari karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada dia. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ingat, Rasul Paulus ini biarpun dia menyadari bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan, tetapi dia tidak berdiam diri juga. Dia tidak santai. Dia tetap belajar firman Tuhan supaya dia memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dalam ayat 11 di sini dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi Rasul Paulus biarpun dia menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan dia kemampuan untuk melewati semua tantangan, tetapi dia juga akan tetap belajar supaya dia mengerti, memahami firman Tuhan, sehingga dia bisa lakukan. Saudaraku, Bapak Ibu, kalau kita mau belajar terus firman Tuhan, maka kita akan memahami juga firman Tuhan.
Dan kalau kita memahami firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita juga mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kalau kita memahami firman Tuhan, pasti kita bisa melakukan. Puji Tuhan, inilah poin pertama. Kalau kita menjadi pemenang, berarti kita punya kekuatan. Dan kekuatan ini sudah saya jelaskan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Yang memampukan Paulus untuk dia bisa melewati semua perkara, semua masalah, semua rintangan. Inilah poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau kita menjadi pemenang, yang kedua adalah menabur dalam segala keadaan. Coba kita membaca dalam ayat yang ke-15. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutan dan pihutan dengan aku selain daripada kamu. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita akan melihat ayat firman Tuhan ini. Kita jangan salah kita menafsirkan seolah-olah ayat ini membahas hutan pihutan. Tetapi artinya adalah apa yang mereka perbuat itu mereka tidak perhitungkan. Apa yang mereka berikan kepada Rasul Paulus untuk penginjilan, mereka tidak memperhitungkan. Itu artinya seperti itu. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih nama Tuhan Kristus, ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Situasi apapun, keadaan apapun, firman Tuhan tetap mengajar kita bahwa kita tetap menabur. Mungkin kita tidak bisa menabur dengan uang kita, tetapi mari kita akan belajar menabur kesetiaan kita, menabur kebaikan kita, menabur dalam doa kita. Itu yang Tuhan perhitungkan. Tetapi tidak ada salahnya juga kalau Bapak Ibu punya harta. Tidak ada salahnya kalau Bapak Ibu juga menyumbang untuk pekerjaan Tuhan juga. Firman Tuhan dalam Pemazmur berkata, orang yang menabur mencucurkan air mata, dia akan menuai bersorak-sorak. Artinya, biarpun situasi, keadaan yang tidak baik, kalau dia tetap menabur, baik itu menabur kebaikan, baik itu menabur kesetiaan, saya yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia selalu memperdulikan kita. Dia cuma mengajarkan kita supaya kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa kalau kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saya kena percaya kita akan menuai. Seperti pemazmur katakan, menuai dengan bersorak-sorai. Puji Tuhan. Poin yang ketiga adalah mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap janji Allah. Cuma kita membaca ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Wah, inilah janji Tuhan ini. Saudara, Allah kita adalah Allah Yehova Jireh. Artinya, apa yang menjadi keperluan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan itu sudah siapkan. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah kita yakin? Apakah kita percaya pada janji Tuhan? Saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kebanyakan kita melihat realita. Kebanyakan kita melihat fakta daripada janji Tuhan.
Kita mau lihat contoh 10 pengintai. Kenapa mereka khawatir? Kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka waktu diutus oleh Musa, mereka hanya menjalankan satu perintah dari Musa. Tetapi mereka tidak melihat janji Tuhan. Dan itulah yang membuat mereka goyah iman mereka. Mereka tidak percaya dan mereka mempengaruhi semua orang-orang Israel pada waktu itu. Kadang kita seperti itu juga, tetapi saya harapkan bahwa janji firman Tuhan tidak pernah bohong. Janji firman Tuhan adalah ya dan amin. Di sini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Tuhan kita lah Tuhan yang kaya. Kenapa saya katakan kaya? Karena Dia menciptakan langit dan bumi. Kalau cuma masalah kebutuhan kita, kalau cuma masalah persoalan kita, saya terlalu yakin dan percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan. Dia bisa menciptakan langit dan bumi. Masalah kita Dia tidak bisa menyelesaikan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah keyakinan kita, kepercayaan kita sering goyah. Kita tidak percaya, kita lebih melihat fakta. Tetapi malam hari ini, lewat firman Tuhan ini, kita akan dibangkitkan kembali pengharapan kita. Agar kita tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan. Kita memasuki dalam poin yang keempat, yaitu memiliki kerinduan untuk memuji Tuhan. Dalam ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah ciri orang yang sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Ciri orang pemenang adalah dia tidak melihat keadaan. Dia tidak melihat situasi. Dia tetap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ciri pemenang adalah pertama punya kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Yang kedua, menabur dalam segala keadaan. Yang ketiga, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam janji-janji Tuhan. Yang keempat, memiliki kerinduan untuk tetap memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi pesan dari firman Tuhan inilah kita tetap memuji Tuhan. Keadaan apapun, situasi apapun yang kita harus hadapi, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap memuji Tuhan. Karena kita memuji Tuhan, Tuhan itu senang kita puji. Puji Tuhan. Nah, Tuhan memberkati. Firman Tuhan saya sampaikan di sini. Sekali lagi, saya pesankan kepada Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, milikilah kerinduan untuk tetap memuji Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita tetap memuji Tuhan, maka Tuhan itu selalu bertahta dalam pujian. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sampaikan di sini firman Tuhan. Kita akan mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah Bapa kami yang baik. Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap setia memimpin kami. Biarpun kami tidak setia, tetapi Engkaulah Allah yang setia selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Tidak ada hal yang kami membalas kebaikan Tuhan selain kami
hanya menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan jemaat GPI Elusai dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dimotivasi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau. Biarlah lewat firman Tuhan ini kami boleh diingatkan kembali. Lewat firman Tuhan ini kami boleh dikuatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita akan mengangkat tangan kita. Kita menerima berkat dari Bapa. Turunlah berkat dan anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau buat berhasil. Turunlah berkat atas kami semua dari Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Engkau tetap membuka jalan tak kala kami mengalami jalan buntu. Engkau tetap memberkati dalam usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga bisnis mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Kami selesaikan renungan firman Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai berjumpa kembali dalam doa malam berikutnya. Tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.